أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan belajar bersama berkaitan dengan faedah hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam belajar ini sehingga kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita dapatkan sehingga kita pahami dan itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk di hadis yang ke-40 nggih. Hadis yang ke-40. Kalau dilihat dari temanya yang ada di flyer itu kelihatannya maknanya dalam nggih. Hakikat kehidupan dunia ya, hakikat kehidupan dunia, maknanya dalam ya. Ya insyaallah nanti semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil faedah dari hadis yang ke-40 ini. Bapak dan Ibu sekalian, sambil murojaah kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-40. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibihi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadiris subaha wa idza asbahta fala tantadiril masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Nggih. Kemarin pertanyaannya kalau gharibun niku artine napa? Gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ya orang asing. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Au abiru sabilin. Ya, orang yang melakukan perjalanan, ya, melakukan perjalanan. Maka Ibnu Hajar menjelaskan, ya sudah kalau kita di dunia pilihannya hanya dua. Kita menjadi orang yang asing, merasa asing, atau menjadi orang yang merasakan di dalam perjalanan. Berarti nanti kalau orang asing ya sudah kita nggak betah lama-lama di
dunia itu. Berarti kalau orang yang melakukan perjalanan harus semangat di dalam mempersiapkan bekalnya. Teman-teman ya. Ciri orang yang mengetahui hakikat tentang hidup di dunia itu. Makanya di sini Ibnu Umar menjelaskan kalau kita sudah merasa seperti itu, maka kalau sudah di dalam kita waktu sore, jangan berangan-angan untuk datang waktu pagi. Demikian juga apabila kita berada di waktu pagi, jangan berangan-angan untuk tiba waktu sore. Ya. Nah, ini adalah nasihat yang agung bagi kita semuanya dan banyak pelajaran Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-40 ini. Contohnya kemarin di dalam nomor 1, poinnya apa kemarin? Faedah yang bisa kita ambil di poin 1 kemarin. Poin ini apa kemarin? Iya, sesungguhnya meletakkan tangan di pundak orang yang diajak bicara termasuk untuk menghadirkan konsentrasi. Mungkin sekilas jenengan biasa. Waktu saya membaca pertama juga biasa. Ini apa buatan? Meletakkan tangan di orang yang kita ajak bicara itu benar menghadirkan konsentrasi. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagi jenengan barangkali ini kejadian ya, atau jenengan pernah mengalaminya. Jenengan ada jamaah, ada bapak-bapak di kota yang lain memondokkan anaknya. Kalau di pondok, waktu penjengukan terjadwal ya. Kadang sebulan, kadang 2 bulan, atau kadang lebih dari itu. Tibalah waktu penjengukan. Bapak ibunya datang ke pondok. Perasaan anak bagaimana? Abi gitu kan ya. Ini nama buatan. Yang kira-kira yang ingin di waktu memanggil tadi Abi, yang diinginkan orang tuanya menanyakan apa dari anaknya tadi? Menanyakan apa? Orang tua dalam benaknya, ini anak saya kok memanggil saya. Kira-kira yang ingin ditanyakan anak itu apa dari orang tuanya? Kenapa? Biasa yang ingin diinginkan apa? Menanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya Bi, bagaimana kabarnya Mi ya. Tapi apa Bapak misalnya? Yang ditanyakan apa yang pertama kali? HP-nya mana Bi? Masya Allah, bagaimana perasaan orang tua? Tapi ini kejadian apa buatan? Kejadian. Dan itu banyak Bapak sekalian. Dan ini dari hadis yang ke-40 ini Bapak sekalian, di poin pertama ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan beliau di pundaknya Umar bin Khattab ya, Ibnu Umar ya, radhiyallahu anhuma di dalam apa? Ini adalah metode pendidikan nabawiyah Bapak. Pendidikan nabawiyah. Ini adalah metode beliau supaya Ibnu Umar itu merasa kagum dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sudah kagum biasanya apa? Cinta. Kalau sudah cinta, yang disampaikan pasti dituruti. Ngoten nggih. Contohnya pun Pak Hari datang di kajian Ustadz Firanda di Permata Jingga. Tiba-tiba Ustadz Firanda deketin Pak Hari sambil menepuk tangannya. Pak Hari, Pak, gimana kabarnya? Itu senang nama buatan? Senang, ya kan? Demikian juga nih Rasulullah. Berarti menunjukkan Rasulullah itu perhatian pada Ibnu Umar, ya, kepada Ibnu Umar. Ya. Artinya tidak sembarang Rasulullah itu meletakkan tangannya ke Ibnu Umar saja, tapi ada makna dalam dari situ. Supaya apa tadi? Supaya Ibnu Umar merasa diperhatikan, merasa kagum, setelah itu merasa dicintai, setelah itu apa? Nasihatnya nanti akan masuk. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu solusi ya, bagi kita orang tua yang setiap hari ureng-urengan. Ureng-urengan itu apa gitu? Nang omah itu emosi terus kalau lihat anaknya pegang HP. Kira-kira solusinya apa yang sampai dijelaskan Rasulullah ini memegang
pundaknya ini? Pelajaran yang bisa kita ambil. Kenapa? Kira-kira kenapa Bapak? Bisa kita ambil nanti pelajaran yang bisa ya itu kita terapkan supaya anak itu main HP-nya berkurang, atau kita minimal tidak marah-marah pada saat anak kita main HP. Ibu-ibu, kalau anak jenengan main HP berjam-jam marah napa mboten? Ya, pengen ngurangi napa mboten? Iya. Berarti kalau ngurangi HP, ngeten. HP selama ini kan kita anggap sesuatu yang niku ya, musuh bagi kita. Ya, kenapa musuh? Karena kita sering menganggapnya buruk. Ya. Tapi selama ini kita tidak mampu mengalahkan HP kan ya. Artinya anak itu cenderung cinta kepada HP apa kepada kita? Pada HP tadi. Gimana mboten? Iya. Makanya Rasulullah ini sangat luar biasa Bapak Presiden. Ya, ini bisa kita ambil untuk pelajaran kita semuanya. Makanya kalau kita pengen tadi mengambil hati anak kita, ya, berarti kita harus menjadi orang yang dikagumi. Sehingga anak itu lebih cinta kita dibandingkan HP. Dan salah satu sekarang yang hilang dari kita mungkin barangkali saat ini adalah bagaimana kita sering memegang atau perhatian sentuhan fisik terhadap anak kita. Gimana pembuatan? Kita kadang juga membutuhkan itu, orang tua saja kadang membutuhkan sentuhan itu. Jenengan kalau disentuh istri senang pembuatan? Diperhatikan maksudnya, Masya Allah hari ini bagus sekali, kan senang ya? Ya, itu. Dan ini dialami oleh anak-anak kita sekarang ini. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meletakkan tangan beliau, tangan beliau di pundaknya Ibnu Umar. Dan ini adalah salah satu metode pembelajaran yang bisa kita ambil untuk saat ini. Artinya poinnya adalah bagaimana Rasulullah menjadi orang yang dikagumi oleh Ibnu Umar. Orang yang dikagumi oleh Ibnu Umar. Dan itu agak berat bagi kita barangkali Pak Presiden. Agak berat. Contohnya saya saja kadang masih untuk meladeni anak itu loh ya. Kadang harus minta dimasakkan air, minta ini itu terkadang kenapa di sini. Wong tua kok di kongkon kan gitu. Padahal nanti itu proses supaya anak itu kagum dengan kita, merasa disayangi. Dan kalau sudah seperti itu nanti kalau anak sudah kagum, insya Allah lebih mudah kita nasihati. Itu sudah bertahun-tahun saya mencoba gitu. Kalau anak main HP, kenapa biasanya? Wes jam ini, main HP ini ndang bar. Wes malam ndang turu. Rasa lama-lama main HP, engko sesuk ora iso sekolah dan sebagainya kan nggih. Itu efektif apa mboten selama ini? Ndak efektif, nggih kan? Itu sudah bertahun-tahun kalau nggih sami nggih. Tapi ini saya coba ya kadang silakan main HP ya, tapi tetap kita memberikan pelayanan beberapa hal. Misalnya perhatian tadi, ya. Kemudian kita layani walaupun kelihatannya seakan-akan nggak masuk akal, orang tua kok disuruh-suruh masak, nyiapkan masakan nyiapkan air hangat di pagi hari, terus gitu ya, nggak masuk akal. Tapi itu nanti prosesnya adalah supaya anak kagum dengan orang tua. Makanya nanti kalau kita sudah merasa dikagumi oleh anak, nanti di dalam proses menasihatinya lebih mudah. Ya. Contohnya juga Rasulullah SAW pada saat memberikan hadiah kambing sebanyak apa? Sebanyak lembah itu ya. Saking banyaknya kambing diberikan hadiah itu kan langsung orang itu merasa kagum dengan Rasulullah SAW. Setelah kagum mengabarkan ke teman-temannya, jamaahnya ya. Ini ada orang yang memberikan infak dan dia tidak merasa takut dengan kemiskinan. Setelah itu mau masuk Islam. Saya dipahami ya. Dan ini juga kalau di dalam pemetaan dakwah sebenarnya penting Bapak Ibu sekalian. Selama ini
kita kan jarang ya melakukan pemetaan dakwah. Artinya kalau ada jamaah yang nggak datang atau apa itu kan kita biarkan ya. Artinya jarang melakukan bahasa dakwah dengan hati ke hati. Ya, jarang dong buatan. Biasanya kan kita menganggapnya ya sudah itu urusan masing-masing. Ya kan, padahal ini bisa kita menjadikan sesuatu ikon tersendiri bagi Babu Salam. Oh ternyata jamaahnya Babu Salam itu mempunyai bahasa yang istimewa dibandingkan masjid yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya apa, Pak? Dari sini tadi adalah sentuhan, artinya memberikan salam barangkali seperti itu. Jamaahnya akrab semuanya, dengan jamaah baru akrab, dengan jamaah lama juga akrab, tidak membeda-bedakan ini jamaah lama, jamaah baru. Ibu-ibu kalau jamaah tidak ngelompok yang lama ikut lama terus, yang baru terkadang merasa aneh gitu kan. Ini menjadi momen kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan ini perlu sekali Bapak Ibu sekalian, apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ya. Makanya diperlukan ya, metode dakwah yang ada kaitannya dengan hati ke hati. Kalau itu dikirakan ya, supaya kita merasakan oh ternyata Islam itu nikmat sekali, dakwah sunnah itu nyaman sekali, dakwah sunnah itu membawa ketenangan untuk jamaahnya. Ya, maka perlu metode yang lainnya. Ini perlu praktek ya. Jangan coba nanti kalau di rumah ya mempraktekkan misalnya satu sini saja Bapak Presiden. Misalnya satu poin di hadis ya, dari poin faedah yang bisa kita ambil dari hadis 40 ini. Yaitu bahasanya adalah bahasa sentuhan untuk orang yang kita dakwai. Ya, bahasa sentuhan. Ya. Ini saged dipahami apa mboten? Saged ya. Nah, mungkin nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat ilmu kita sehingga nanti kita lebih paham dan bisa mengamalkan di rumah kita khususnya. Ya, dengan bahasa sentuhan tadi. Ya. Makanya sekarang banyak anak-anak itu yang apa ya? Overacting kan ya. Terus mboten? Kadang ada yang bergejolak, yang lari lah sebagainya, mungkin itu wajar ya. Tapi kalau masih sudah besar kok seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah dalam proses pendidikan kita. Salah satunya mungkin kurangnya sentuhan ya anggota badan kita tadi. Bahkan yang jamaah besar pun terkadang masih merasakan seperti itu. Ya, masih seperti itu. Orang tua pun terkadang masih merasa seperti itu. Ya. Makanya ini Masya Allah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, pendidikan hati adalah pendidikan yang tidak diajarkan oleh orang-orang barat. Gimana Pak Batan? Pendidikan hati adalah pendidikan yang tidak diajarkan oleh orang-orang barat. Kalau orang barat itu kan tidak terlalu percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat kan ya. Sedangkan pendidikan hati sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita yakin itu akan memperbaiki anak kita atau generasi kita. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya dimudahkan belajar sehingga demi ya pendidikan yang lebih baik kita isi sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ini penting ya. Anna wad al-alimi yadahu ala badari muta'allim kaman kibihi wa kafi min wasail ikhdari dihnihi ilaih. Ya, sesungguhnya meletakkan tangan seorang alim pada suatu anggota badan dari orang yang belajar seperti pundak dan telapak tangannya, ini adalah wasilah untuk menghadirkan konsentrasi kepadanya. Ya. Insyaallah. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas sampai faedah nomor pinten? 6 ya. Al-irsyadu ila zuhdi fi muta'id dunya wa khutudiha kama qala wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi aswajan minhum zahratan hayatad dunya. Ya. Hadis ini Bapak Ibu sekalian memberikan kita petunjuk
untuk zuhud di dunia. Ya, untuk zuhud dari kemewahan, kesenangan, kemudahan yang ada di dunia. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu tujukan mata kalian kepada kesenangan golongan-golongan dari mereka yang mana itu adalah ujian bagi mereka. Di dalam surat Toha ayat 131. Ya, zuhud di dunia. Masya Allah ya. Kalau orang zuhud itu akan mendatangkan ketenangan insya Allah. Artinya apa? Tidak panjang angan-angan. Insya Allah lebih tenang hidupnya. Akan tapi terkadang kita gangguannya kan banyak. Gangguannya banyak. Tetangga mungkin lebih mewah hidupnya. Ya, sebelah rumah mungkin lebih sukses hidupnya. Ya, tetangga belakang rumah mungkin anaknya lebih soleh atau yang lainnya. Ya. Ini semua adalah ujian buat kita semuanya untuk senantiasa memahami hadis yang ke-40 ini adalah pentingnya untuk zuhud di dunia. Walaupun sekarang dunia mungkin ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari dulu adalah objeknya yang paling kita ketahui adalah para ibu-ibu atau para ummahat. Ya, ini apa buatan? Yang paling dieksplor adalah ibu-ibu, dari bajunya, kosmetiknya, apa mulai? Yang lain-lain ya. Itu dieksplor oleh musuh-musuh kita untuk apa? Supaya ibu-ibu ya, para ummahat mungkin lebih cenderung ke sana. Apalagi kalau ibu-ibu itu melihat sesuatu yang bening-bening, biasanya apa? Daya tariknya tinggi kan. Yang kempling-kempling, yang bening-bening itu ya, itu kalau ditunjukkan biasanya langsung tertarik. Makanya untuk ibu-ibu barangkali perhatian buat kita semuanya ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sifat zuhud ini supaya tidak ya terlalu terpedaya dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Tapi zuhud itu ini Pak, kadang kan kita ayo zuhud tapi belum pernah merasakan nikmatnya, itu terkadang juga berat. Artinya jangan belum pernah kerja tapi suruh zuhud. Belum pernah mendapatkan uang tapi zuhud, itu kan agak ini ya. Startnya mana, finishnya mana itu kan enggak ya. Ya sudah, kita kerja dulu ya, benar-benar dalam dunia, baru nanti zuhud. Kalau kita langsung pahami zuhud, nanti akhirnya apa? Males-malesan, iya kan? Wes aku tak zuhud aja, ya. Sedino mangan apa? Sedino mangan ya. Setelah itu nggak makan nggak apa-apa, sementing aku zuhud. Tidak seperti itu ya. Ya sudah, startnya adalah kita bekerja keras dulu ya. Nanti kalau sudah dapat baru zuhud. Jangan kita pahami startnya zuhud, finishnya zuhud. Diawali zuhud, diakhiri zuhud, akhirnya apa? Malesan. Ya kan? Makanya ada sebagian orang yang memahami seperti itu, belum kerja sudah zuhud saja ya. Akhirnya males-malesan ya. Faedah nomor 7 Bapak dan sekalian. Anal mu'mina fid dunya ka gharibi. Sesungguhnya orang mukmin itu di dunia itu seperti orang asing. Wa wan nazilu fi ghairi watnihi. Jeklek ya. Asiknya mana Pak?
Ya, kita ulangi lagi Bapak dan sekalian. Faedah nomor 7, anal mu'mina fid dunya kal ghoribi. Sesungguhnya kaum mukmin, orang-orang mukmin itu hidup di dunia seperti orang asing. Wa huwan nazilu fi ghairi watnihi, sedangkan orang mukmin itu adalah orang yang berada di sebuah daerah yang bukan tempat tinggalnya, bukan tempat asalnya. Gitu. Yu'iddul uddata lirahili wal audah, dan dia mempersiapkan persiapan untuk perjalanan kembali. Ya, kaum mukmin merasa di dunia itu bukan tempat asalnya, bukan tempat aslinya. Maka dia selayaknya mempersiapkan persiapan untuk dia perjalanan kembali. Wala ya'nihi ma ya'ni ahlal watan, dan dia tidak peduli dengan dan dia tidak perhatian seperti perhatiannya orang yang berada di negerinya sendiri. Artinya kalau dia merasa orang asing, berarti perhatiannya berbeda dengan orang yang berada di negeri asalnya. Wala yubali bikillati man ya'rif, dan dia tidak peduli dengan sedikitnya orang yang perhatian kepadanya. Ya, dan dia tidak peduli dengan sedikitnya orang yang perhatian dengannya. Ya, berarti di sini Bapak Nusilan menjelaskan bahwa kita orang asing di dunia, dan selayaknya kita mempersiapkan persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tadi Ibnu Hajar menjelaskan, sudah, kalau kita orang asing berarti jangan merasa tenang-tenang nyaman berada di negara asing tersebut, karena itu bukan tempat asli kita, bukan tempat asal kita. Maka suatu saat pasti kita akan kembali ke tempat asal kita. Maka kita selayaknya segera untuk mempersiapkan kembali ke tempat asal kita. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, al-mu'minu fid dunya kal gharibi la yajzi'u minadulliha. Sesungguhnya orang mukmin yang berada di dunia itu seperti orang asing. La yajzi'u min dulliha, dia tidak ragu-ragu akan kehinaan dunia tersebut. Artinya orang mukmin harus yakin bahwa dunia itu adalah ada kehinaan di dalamnya. Wala yunafisu fi izziha, dan tidak berlomba-lomba di dalam kemewahan dunia, tidak terlalu berlomba-lomba di dalam kemuliaan dunia, kemewahan dunia dan lain sebagainya. Dia meyakini bahwa dunia adalah hina, sehingga dia tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan di dunia itu. Makanya tadi penting Bapak Nusilan, kita mempunyai sifat zuhud tadi. Ini apa buatan? Supaya apa? Supaya kita merasakan orang asing. Kalau orang asing ya sudah, kita merasa dunia itu kehinaan, dan kita tidak perlu berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan dunia tersebut. Lahu sya'nun walin nasi sya'nun, bagi mereka orang mukmin itu ada urusan sendiri, dan bagi manusia ada urusan sendiri. Makanya dari sini kita bisa mengambil faedah pentingnya kita merenung diri dengan kehidupan dunia ini. Kira-kira kita sudahkah merasakan orang asing? Apakah ham kita, tujuan kita masih dunia, atau sudah besar untuk akhirat kita? Dan ini perlu persiapan buat kita semuanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya qaumi inama hadil hayatul dunya mata'un wa innal akhirata ya darul qaror. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Insyaallah nggih. Nah, wong Jawa niku pitutore napa, Pak? Yang Jawi. Urip itu ngambil ngombe. Berarti napa artinipun? Urip itu hanya sebentar mawon, hanya sekedap kemawon, nggih. Ngampir ngombe kan mboten daung-daung kan nggih. Ya sudah,
ya setelah minum selesai kan ya. Berarti mboten sah dangu-dangu, merasakan bahwa kehidupan seperti itu. Dan di sini Rasulullah menjelaskan ya kita seperti orang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Berarti tidak lama-lama kita berada di dunia ini. Masya Allah ya. Makanya faedah nomor 8 ini adalah al-irsyadu ila qisaril amali wal jiddi bi husnil amali. Setelah kita merasakan bahwa dunia adalah tempat asing buat kita dan kita adalah tidak terlalu ya terpesona dengan yang ada di dalamnya, maka di sini faedah 8 adalah ini adalah petunjuk bagi kita semuanya untuk mengecilkan angan-angan kita. Nak duwe angan-angan ora sah dawa engko marai emah. Gitu. Gitu mboten. Angan-angannya panjang, enggak tercapai napa akhirnya stres, pusing, diabetes dan sebagainya. Ya. Al-irsyadu ila qisaril amali wal jiddi bi husnil amal. Petunjuk untuk kita memendekkan angan-angan kita dan kita segera bersungguh-sungguh untuk beramal baik. Bersungguh-sungguh untuk beramal baik. Ya, apalagi yang barangkali yang sudah 40, 50, 60 ya sudah barangkali angan-angan dulu yang belum tercapai Bapak sekalian ya sudah kita ikhlaskan untuk tidak masukkan di dalam list agenda kita. Ya, barangkali jenengan masih pengen apa kok belum sadar usianya sudah sekian, barangkali ya, masih panjang ya. Barangkali ini menjadi petunjuk buat kita untuk memendekkan angan-angan kita dan kita rubah untuk semangat di dalam beramal kebaikan. Ya. Kan kadang semakin sepuh itu kan kadang semakin anganannya kata nama boten. Kata nama boten. Kata ngopi anakku repe nikah karo sapa, nggo omahe nang ndi, kuliah belum selesai, nggo sapa sing biayai kuliahe, nggih, dan lain sebagainya. Nggih. Barangkali seperti itu ya. Kita aja ya kalau kita merasa banyak angan-angan itu terkadang pusing sendirian ya. Tapi ini Rasulullah sudah memberikan jawabannya. Wis nak dadi wong mukmin, wis tau kaya wong asing nang donya atau orang yang perjalanan, maka tidak usah panjang angan-angan. Yang diperlukan adalah amal kebaikan kita. Ya. Insyaallah ya. Biasanya orang-orang yang ya barangkali orang awam atau kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Semakin sepuh terkadang semakin banyak angan-angannya. Makanya perlu merenung tadi supaya apa? Supaya yang tidak perlu-perlu tadi, angan-angan yang tidak perlu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk dalam daftar list keinginan kita. Ya, supaya kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan nanti kalau membiasakan doa sebelum tidur ya, bagaimana seorang mukmin itu memasrahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti jenengan insyaallah akan mendapatkan ketenangan di dalamnya. Jenengan nanti kalau dikir-dikir sebelum tidur kan ya, berkaitan dengan pasrahnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Ya, nanti insyaallah akan merasakan ketenangan di dalam kehidupan. Barangkali nanti kalau panjang angan-angan biasanya apa? Tidurnya susah apa gabil? Susah nggih. Tidurnya semakin susah. Belibak sono kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, ngadeg nggak bisa, tidur lagi nggak bisa dan seterusnya. Karena apa? Banyak pikiran. Makanya di sini adalah al-irsyadu ila qisaril amal wal jiddi bi husnil amal. Petunjuk untuk menyingkat, memendekkan angan-angan dan kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki amalan kita. Insyaallah ya. Masya Allah, ini ya obat buat kita. Barangkali kita merasakan seperti ini. Karena ada ya saudara itu, keluarga itu kadang semakin sepuh itu
Yang dipikir napa? Karena anaknya perawan usia 26 belum nikah, ya, itu yang dipikir tiap hari napa? Anakku nanti nikahnya sama siapa? Itu sampai sakit-sakitan, kadang ya masuk rumah sakit, nanti sembuh lagi, ya, nanti sakit lagi, akhirnya nggak mau makan, tambah sakit lagi, ya, dan seterusnya, ya. Makanya angan-angan kadang terlalu panjang. Makanya ibu, ya, barangkali wonten angan-angan panjang ibu sing dereng kelampah, ya, wis, ya, dan disederhanakan, ya, mungkin nanti lebih semangat di dalam kehidupan ini. Barangkali ibu-ibu ada keinginan yang pengen anaknya seperti apa, ya, keluarga seperti apa dan sebagainya. Faedah nomor 9 Bapak dosen, annal mu'mina fi hadhihi dunya, sesungguhnya seorang mukmin yang berada di dunia ini ka'abiris sabili, seperti orang yang melakukan perjalanan, wa musafir, yaitu orang yang, ya, berjalan, musafir, alladhi hammuhu alwusulu ila ghayatihi, yang mana semangatnya, ya, yang mana tujuannya adalah sampai kepada tujuannya. Karena musafir kan punya tujuan, makanya seorang musafir pengen nyampe ke tujuannya. Wala yalhu bima yamuru bihi minal musyahad, ya, dan dia tidak terpengaruh dengan sesuatu yang lewat padanya. Artinya sesuatu yang pemandangan di dunia, kesenangan dunia itu tidak terlalu terpengaruh kepada orang tersebut, karena dia tahu tujuan utamanya dia, yaitu al-wusul, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yalhu bima yamuru bihi minal musyahid, ya, dia tidak terpengaruh dengan sesuatu yang lewat di depannya dari pemandangan kemudahan di dunia ini, ya. Karena dia nanti merasa bahwa dia seorang abir atau musafir, yang mana hamnya, ghirahnya, semangatnya, tujuan utamanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi perlu kita merasakan, ya, dunia itu, ya, mengandung kehinaan, dan kita tidak perlu berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan di dunia itu. Kita jatahnya sekian, ya, kita merasa kalau sudah jatahnya sekian, ya sudah, kita terima saja. Tapi itu terkadang juga tidak mudah, ya. Jatahnya kita mungkin, ya, satu rumah, ya, tapi pikiran kita apa? Punya 2 rumah. Satu motor, pikiran kita apa? Punya 2 motor, 3 motor, ya. Punya satu toko, nanti angan-angan kita apa? Punya 3, 4 dan seterusnya, ya. Itulah ujian buat kita semuanya, dan kita harus meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang kalau kita, ya, pusing itu, ya, mungkin dengan tanggungan kita, dengan beban hidup kita, itu perlu dimintakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihilangkan. Artinya kalau orang yang tadi ada, ya, Pak Didi. Faedah nomor 9, ya. Anal mu'mina fi hadhihi dunya ka'abiris sabil wa huwa musafir alladhi hammu wusul ila ghayatihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah seperti orang asing di dalam kehidupan dunia, atau musafir yang mana tujuannya adalah kembali kepada keinginannya, dan dia tidak terperdaya dengan apa-apa yang dia lihat selama di dunia itu. Insya Allah, ya. Faedah nomor 11, anal mu'mina la yatma'innu bil hayati dunya. Bapak dan Ibu sekalian, faedah nomor 11, sesungguhnya
seorang mukmin itu tidak tenang, tidak nyaman dengan kehidupan dunia. Tidak nyaman karena bukan tempat asalnya, bukan negeri aslinya. Wala yarda biha badalan anil akhirah, dan dia tidak ridho dengan dunia itu sebagai pengganti untuk kehidupan akhiratnya. Ya, dia pasti memilih akhirat dibandingkan dunia. Dia pasti lebih nyaman kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunianya. Ini kalau kita memahami bahwa dunia hanya sebagai tempat sementara saja buat kita semuanya. Ya, tapi ini perlu perenungan Bapak-Bapak sekalian ya. Perlu perenungan. Makanya al ilmu al fahmu Bapak-Bapak sekalian. Ilmu itu adalah dipaham ya, di pemahaman kita. Al ilmu al fahmu. Makanya perlu kita baca kembali barangkali itu ya. Perlu kita dengarkan yang lagi dan sebagainya sehingga kita datang paham, sehingga kita bisa memahami ilmu yang kita pelajari. Ya. Anal mu'mina la yatma'innu bil hayati dunya wa la yarda biha badalan anil akhirah. Ini kalau kita praktekkan Bapak-Bapak sekalian, Masya Allah ya. Kalau kita hidup di dunia ini kaitannya dengan kemarin ya, hanya tempat sementara dan kita tidak diridho di dunia, ya sudah, mau diapa-apakan. Kalau kita ya yakin dunia adalah sementara, ya sudah, mau kita diejek orang lain tidak kita terlalu hiraukan, mau difitnah juga tidak terlalu dihiraukan, mau diancam sesuatu yang ini tidak terlalu takut, mau ditikung dari belakang, mau dikhianati semua tidak. Ini karena apa? Udah di dunia ada sementara saja, dan kita tidak terlalu tenang di dalam kehidupan dunia ini ya, karena kita tujuannya adalah akhirat. Makanya tadi ya kan banyak cerita, mungkin Pak pengusaha-penguasa itu ya barangkali dikhianati sama temennya, mungkin MM-an gitu ya. Kalau kita tidak menyadarkan pada ini kan apa akhirnya? Angan-angannya panjang ya. Angan panjang, saya kenapa kok dikhianati teman saya? Orangnya ini ya uang MM-an dibawa pergi, dia khianat dan sebagainya. Akhirnya apa? Pikiran terus, angan-angannya panjang, akhirnya sakit. Ya. Makanya kita harus punya seperti ini. Menyadari bahwa hidup dunia adalah sementara. Dan kita akan melakukan perjalanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu-ibu ya, barangkali nanti ada pernah difitnah sama temennya, barangkali seperti itu ya. Ya sudah, kita relakan saja. Atau mungkin pernah digibai yang tidak baik oleh temannya yang lainnya, sudah, kita ridhokan saja ya. Supaya apa? Karena kita meyakini bahwa dunia ada sementara dan dunia ya tempatnya kehinaan, walaupun ya itu kita juga merasakan ya perlu untuk kehidupan di dunia itu. Masya Allah ini Masya Allah, semoga jamaah Babu Salam bisa menyadari ini dan hidupnya ya, hidup kita semua minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah pulang ini kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kehidupan kita lebih baik ya. Orang-orang dekat kita merasakan perubahan dalam diri kita. Ibu-ibu merasakan suaminya berubah, bapak-bapak juga merasakan istrinya berubah setelah ngaji seperti ini ya. Karena kita hidup tidak lama, berarti perlu persiapan yang nyata di dalam kehidupan kita. Angan-angan yang tidak baik kita hilangkan ya, sehingga kita penuh semangat di dalam kehidupan kita ya. Barangkali ada angan-angan ini ya, kita singkat ya, tidak terlalu panjang-panjang, sehingga orang-orang sekitar kita merasakan ini ngaji bener, ada perubahan di dalam kehidupannya. Faedah terakhir barangkali Bapak sekalian ya. Faedah nomor 11 nih. Anal mu'mina haqqan daimun tasmiri fi siri ilallah. Sesungguhnya seorang mukmin ya, sesungguhnya seorang mukmin yang benar-benar mukmin, dia itu pikirannya selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa huwa daimul ubudiyah lillah. Dia senantiasa
niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak dan sekalian, ini luar biasa Rasulullah ya, memberikan pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita merasakan bahwa kita benar-benar mukmin, berarti segala pikiran kita adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita senantiasa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saged dilaksanakan nggih. Contohipun nggih. Kalau kita ya, tadi kan misal saya mau sholat kok duhur tadi nggih, sakit gitu ya, perut kok nggak enak ya, ternyata saya pikir-pikir ini ada pikiran yang tidak benar dalam diri saya ya. Terus saya rubah ini pikiran kamu tidak benar ya, maka minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk diluruskan. Alhamdulillah setelah itu sakit perutnya tidak terlalu menyakiti ya. Tapi kalau kita tidak itu kan kita biasanya langsung masuk ke dalam pikiran kita kan ya, kamu sakit, kamu nggak usah sholat jamaah, kamu di rumah saja ya, atau yang lainnya. Makanya dari sini Bapak Nasiran, anal mu'mina haqqan daimun tasmiri fi sayrihi ilallah fahuwa daimul ubudiyah lillah ya. Kalau kita benar-benar meyakini bahwa kita kaum mukmin yang sebenarnya mukmin, kita harus senantiasa tertuju pada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya barangkali ibu-ibu pagi-pagi masih capek. Biasanya ibu-ibu itu kalau di rumah itu banyak capeknya. Iya, apa buatan ibu? Bangun tidur tuh pegel semuanya, kelihatannya seperti itu. Ya. Kalau itu tidak ya, kemudian tiba-tiba suaminya, "Mi, tolong buatkan minuman hangat." Ya. Itu kalau tidak didasari dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala berat. Iya apa buatan? Pengennya apa? Pengennya wis gawe dhewe wong air ya ana, gula ya ana, kopi ya cepak nang meja, ya kan? Biasa seperti itu. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu adalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita lebih ringan. Dan salah satu Bapak dan sekalian yang meringankan kita untuk semangat ibadah adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa tadi ya, fahuwa daimul ubudiyah lillah. Dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kalau kita posisi yang enggak pas kemudian diminta itu kan terkadang apa? Minimal menolak ya. Kadang di atas itu apa? Grundel, di atasnya lagi ya moreng. Makanya kalau kita ya posisi itu tidak kita luruskan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dasar kecintaan, itu akan berat ya. Makanya di sini harus kita pahami anal mu'mina haqqan daimul tasmiri fi sayri ilallah fa huwa daimul ubudiyah lillah. Dia harus meyakini bahwa setiap anggota ya kegiatannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan cobi nggih, barangkali benjing ya. Walaupun istri mungkin minta jenengan nyuci baju barangkali Bapak atau nyuci piring lah. Bi tolong cuci piring bi. Ajari ya males ya, wong lanang dikon nyuci piring, kira pantes ajari ngono nggih. Nggih. Tapi jenengan coba niatkan bismillah, ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti yang tadi pikirannya tidak baik insyaallah akan hilang. Gitu. Atau tiba-tiba anak jenengan yang kecil, "Bi, tolong siapkan sarapan, Bi." Oh, ini anak cilik iki ra ngerti bapaknya ajare pengen ngopi-ngopi seiso-iso kok tambah bikin sarapan. Tapi coba dirubah untuk baca yang minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa? Niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Dasarnya karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan dasar cinta itu kita melakukan aktivitas karena lebih ringan. Nggih napa mboten? Nggih, karena merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ibadahnya lebih ringan.
Ya, Bapak dan sekalian, kita ya harus menyadari bahwa kita hidup di dunia adalah sebentar dan kita akan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berusaha bahwa segala aktivitas kita niatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semoga nanti sesuatu yang selama ini mungkin kurang nyaman dengan keluarga kita, suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan kerabat yang lainnya bisa diatasi dengan seperti ini, ya. Dengan seperti ini, bahwa kita wis ibadah, dunia itu ibadah, enggak usah panjang angan-angan. Wis apa sing belum tercapai sudah itu pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kan lebih menenangkan untuk kita semuanya. Mungkin itu Bapak dan sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama untuk malam hari ini, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita ya yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala usia sampai saat ini diberi kemudahan untuk senantiasa beramal kebaikan, dimudahkan untuk senantiasa bertakwa, banyak bersyukur, dan kita senantiasa dimudahkan untuk merubah yang tidak baik menjadi baik, yang kurang baik menjadi lebih baik lagi, sehingga kita berharap dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dan kita semakin dicintai oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, dan kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai dan keluarga kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد